kesini lagi. Sekitar 8 desa terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur. Sekitar 8.000 warga mengungsi ke tempat yang aman. Warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diminta tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari pusat erupsi gunung. Banjir lahar berpotensi terjadi pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Pemerintah langsung bergerak cepat, bantuan logistik pun segera dikirimkan oleh Kementerian Sosial ke Kupang dan Flores Timur. Di sana kita punya lumbung sosial, jadi lumbung sosial itu semacam gudang gitulah ya, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Kabupaten Flores Timur. Kita punya di Desa Watuwara, Kecamatan Titihena, Desa Duli Jaya, Kecamatan Titihena, dan Sirinuhu Barat, Kecamatan Titihena. Kemudian juga ada Kecamatan Adonara Barat dan Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat. Jadi itu adalah lumbung-lumbung sosial kita yang ada di sana yang siap untuk memberikan sewaktu-waktu terjadi bencana. Tetapi pasti itu saja tidak cukup. Maka ada dukungan dari sentra Evata di Kupang, di mana barang-barang yang kita kirim dari Kupang, insya Allah hari ini sudah berada di sana. Dan juga tentu kita tadi saya sebut di depan ada dukungan dari gudang pusat. Ya, jadi semua bantuan disesuaikan dengan kebutuhan di sana. Total bantuan yang disalurkan Kemensos untuk para pengungsi mencapai 4,8 miliar, berupa makanan siap saji, makanan anak, tenda, selimut, hingga kebutuhan keluarga lainnya. Data Badan Geologi Pos Pengamatan Lewotobi laki-laki merekam gunung kembali mengalami 11 kali letusan dengan tinggian kurang dari 2 km. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tiba di Rusia, Presiden Prabowo Subianto disambut hangat diaspora Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri tetapkan siaga 1 bagi WNI di Iran. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Yasmin Natania, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi Rakyat Awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Saint Petersburg, Rusia, Rabu sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Rencananya Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Presiden Prabowo tiba di Terminal VVIP Bandara Udara Internasional Pulkovo, Saint Petersburg. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Wakil Kepala Protokol Rusia Alexander Prusov dan Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov. Вашего прибытия построен начальник караула, старший лейтенант Пустяков. Lagu Indonesia Raya berkumandang sambut kedatangan Presiden Prabowo. Upacara penyambutan pun digelar pasukan jajaran kehormatan Rusia. Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan 2 kegiatan utama, yaitu pertemuan bilateral dengan Presiden Putin dan pembicara utama dalam Saint Petersburg International Economic Forum 2025. Pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo ke Rusia juga disambut meriah oleh warga negara Indonesia yang menetap di sana. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa para diaspora yang menantinya. Jajaran diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo di depan hotel tempatnya menginap di Saint Petersburg, Rusia.
Ada PMI, ada diaspora, ada mahasiswa. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa langsung para warga Indonesia yang menantinya. Presiden Prabowo sempat berbincang dengan seorang anak dari diaspora Indonesia. Anak laki-laki ini meminta Lego kepada Presiden Prabowo. Ganteng sekali. Makasih. Bapak izin mahasiswa dari Papua. Jangan dorong, Re. Presiden. Katanya mau Lego. Lego, you want Lego? Okay. Get this boy Lego. Yes, sir. Yes, makasih, Pak. Momen ini langsung disambut tepuk tangan dan sorakan hangat dari WNI. Makasih, Pak. Makasih, Bapak. Presiden pun menyalami seluruh WNI yang menyambutnya. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga ikut menyambut kedatangannya. Di antaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pemirsa, kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia berjalan bersamaan dengan pertemuan pemimpin dunia yang terdaftar dalam G7. G7 sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Israel dalam konflik Iran dan Israel. Saling serang antara Israel dengan Iran membuat publik internasional bereaksi. Pertemuan 7 negara yang tergabung dalam G7 menambah panas hubungan antara Israel dengan Iran, lantaran KTT G7 menyatakan dukungannya kepada Israel. Dalam pernyataannya, G7 mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas Timur Tengah. G7 juga menegaskan kembali dukungannya untuk keamanan Israel. Bahkan mereka menyebut Iran adalah sumber utama ketidakstabilan regional dan teror. Menariknya, meski menyatakan dukungannya untuk Israel, namun ketujuh negara ini belum memutuskan akan memberikan bantuan kepada Israel. KTT G7 juga mengundang Presiden Prabowo. Namun pertemuan G7 berjalan bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Istana pun menjelaskan alasan Presiden Prabowo memilih kunjungan ke Rusia dibanding ke G7. Nah, undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin sudah dari bulan Maret atau April dan sudah dipersiapkan lama. Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok, waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada. Kita ini kan politik luar negerinya bebas aktif. Jadi tidak condong ke blok manapun. Kita tidak melihat dunia hitam putih. Presiden Prabowo diundang menjadi tamu kehormatan di KTT G7 di Kanada. Negara anggota G7 adalah Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penyelesaian damai untuk konflik Israel dan Iran. Bahkan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, keduanya tekankan pentingnya perdamaian di Timur Tengah. Express deep concern over the situation in Gaza and the escalation in the Israel-Iran conflict. We emphasize the importance of peaceful solution, negotiation, and we call for Pemirsa, pemerintah Indonesia pun berencana evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran malam ini. Tindakan ini diambil lantaran kondisi Iran yang semakin memanas. Saya sudah menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran untuk melakukan asesmen terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini
di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil. Maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Tehran, menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani ingatkan dampak konflik Iran dan Israel bagi ekonomi Indonesia. Selengkapnya usai jeda.